Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Kembali lagi bersama saya Aden, dosen dari program studi Matematika S1 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pamulang, akan menemani sahabat Unpam dalam membahas materi pada mata kuliah persamaan diferensial biasa dengan topik persamaan diferensial biasa non-eksak dengan faktor-faktor integrasi. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah yang pertama, definisi persamaan diferensial biasa non-eksak. Yang kedua adalah penyelesaian persamaan diferensial biasa non-eksak dengan faktor-faktor integrasi. Materi ini akan disajikan sampai 3 menit ke depan. Jadi, jangan sampai terlewatkan, nonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Baiklah Sobat Ujar, sebelum kita memulai penjelasan materi tentang definisi persamaan diferensial biasa non-eksak dengan faktor-faktor integrasi, mari kita ingat kembali materi sebelumnya, yaitu persamaan diferensial biasa eksak, di mana persamaan diferensial biasa eksak adalah suatu persamaan diferensial tingkat 1 dan berpangkat 1 yang berbentuk mxy dx plus nxy dy sama dengan 0, serta jika memenuhi syarat do mxy do y sama dengan do nxy do x, sehingga mxy dx plus nxy dy sama dengan 0 sama dengan df yang merupakan diferensial total dari sebuah fungsi f. Sahabat ujar yang kami banggakan, mari kita akan membahas materi per materi. Yang pertama ini adalah akan membahas tentang definisi persamaan diferensial biasa non-eksak, di mana persamaan diferensial non-eksak atau tidak eksak adalah suatu persamaan diferensial tingkat 1 dan berpangkat 1 yang berbentuk adalah mxy dx plus n xy dy sama dengan 0 serta memenuhi syarat daripada sebuah non-eksak, yaitu adalah apa? Do m xy do y tidak sama dengan do n xy do x. Penyelesaian daripada persamaan diferensial orde 1 non-eksak ini adalah materi yang kedua, di mana persamaan diferensial tidak eksak ini sudah kita ketahui bersama, ini dia tidak memenuhi syarat eksak. Karena tidak memenuhi syarat eksak, artinya dari mxy dx plus nxy sama dengan 0 itu, di mana do mxy do y itu tidak sama dengan do nxy do x. Kemudian berikutnya adalah untuk penyelesaian daripada persamaan diferensial biasa non-eksak atau tidak eksak ini dapat kita peroleh dengan mengalihkan persamaan diferensial tersebut dengan suatu fungsi u yang disebut dengan faktor integral atau fi. Nah, sehingga persamaan diferensial eksak itu ketika kita kalikan dengan fungsi u yang merupakan faktor integral dari fungsi mxy dx plus nxy dy sama dengan 0, karena kita kalikan dengan u baik ruas kanan dan kiri menjadi umxy dx plus unxy dy sama dengan 0. Dikarenakan dari fungsi yang awalnya bukan eksak atau non-eksak dan kemudian setelah dikalikan dengan faktor integral itu menjadi sebuah persamaan diferensial eksak, maka
memenuhi syarat eksak. Apa itu? Do do y sama dengan do do x. Atau ketika kita jabarkan sehingga lebih menjadi u kali do do y plus do y sama dengan u do x plus n do y. Kemudian berikutnya kita asosiasikan yang mengandung unsur tersebut sehingga menjadi u dikalikan dengan do do y min do do x sama dengan minus u dikalikan dengan m do do y min n do y. Nah, ketika kita mengetahui bagaimana caranya yang namanya faktor integrasi, kaidah integrasi, di sini disebutkan ada 5 kaidah integrasi. Yang pertama adalah kaidah integrasi ketika ada fungsi x dy min y dx per x kuadrat, ini adalah bentuk daripada dy per x. Maka ini harus kita ingat bahwa integrasi dari du per v atau ini adalah dy per x. Kemudian yang kedua, kaidah integrasi yang kedua yaitu ketika ada hasil daripada x dy min y dx per y kuadrat, ini sama dengan min d x per y, artinya didiferensialkan, ini hasilnya adalah yang di depan. Ketika ada yang di depan, maka ketika kita simpelkan maka menjadi min dx per y. Kemudian berikutnya adalah kaidah integrasi yang ketiga berbentuk x dy min y dx per x kuadrat plus y kuadrat. Ini akan kita lebih disimpelkan atau lebih dirumuskan dalam fungsi diferensial awalnya adalah d arcus tangen dari y per x. Kemudian kaidah integrasi yang keempat bentuknya adalah x dx plus y dy per x kuadrat plus y kuadrat. Kalau tadi minus, yang sekarang adalah plus, ada sedikit perubahan juga. Ini hasilnya yang keempat ini adalah sama dengan setengah d ln x kuadrat plus y kuadrat. Kemudian berikutnya, sahabat ujar yang kami hormati, kaidah integrasi yang kelima adalah x dy min y dx per x kuadrat min y kuadrat sama dengan setengah d ln dari x min y per x plus y. Baik, sahabat ujar yang kami banggakan, untuk lebih memudahkan kita dalam memahami persamaan diferensial biasa non eksak dengan faktor-faktor integrasi, maka perhatikanlah contoh sebagai berikut ini. Yaitu contoh persoalannya adalah tentukan faktor integrasi dan kemudian selesaikanlah persamaan diferensial biasa berikut ini, yaitu y plus x pangkat 4 dx min x dy sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan ini maka kita harus bisa memisahkan mana fungsi m dan mana fungsi n, di mana fungsi mx ya atau fungsi m itu sendiri adalah y plus x pangkat 4 dan n adalah min x, sehingga fungsi m itu sendiri adalah ketika kita diferensialkan terhadap y, sehingga do m do y sama dengan 1. Y didiferensialkan terhadap y sama dengan 1, tetapi x pangkat 4 didiferensialkan terhadap y karena dianggap konstanta terhadap y, hasilnya adalah 0. Nah, fungsi yang kedua adalah n. N sama dengan min x. Ketika kita diferensialkan terhadap x sehingga do n do x sama dengan
min 1 karena X atau min X ini didiferensialkan terhadap X, hasilnya adalah min 1. Ketika kita sudah mengetahui turunan daripada M dan N, M terhadap Y dan N terhadap X, sehingga ketika kita gabungkan ternyata bahwa do M, do Y tidak sama dengan do N, do X. Maka persamaan di atas bukan merupakan persamaan diferensial biasa eksak. Artinya bahwa persamaan tersebut merupakan persamaan diferensial biasa non-eksak. Sehingga karena dia merupakan persamaan diferensial biasa non-eksak, langkah selanjutnya kita akan jabarkan persamaan di atas menjadi Y dx plus X pangkat 4 dx min X dy sama dengan 0. Kemudian kita asosiasikan menjadi Y dx min X dy plus X pangkat 4 dx sama dengan 0. Sesuaikan dengan kaidah integrasi, ya. Kita sesuaikan dengan daftar kaidah integrasi yang sebelumnya kita ketahui ada 5. Nah, yang ini adalah bersesuaian dengan kaidah nomor 1. Sehingga menjadi min X dy min Y dx. Jadi minnya kita keluarkan. Yang pertama ini menjadi min dalam kurung X dy min Y dx plus X pangkat 4 dx sama dengan 0. Sehingga persamaan tersebut mempunyai faktor integrasi. Apa faktor integrasinya? Yaitu faktor integrasinya adalah 1 per X kuadrat. Persamaan tersebut kita akan kalikan dengan 1 per X kuadrat. Ketika persamaan tersebut kita kalikan dengan 1 per X kuadrat, maka menjadi min X dy min Y dx per X kuadrat plus X kuadrat dx sama dengan 0. Ingat bahwa sesuai dengan kaidah integrasi yang pertama, X dy min Y dx per X kuadrat itu adalah dy per X. Maka dari atas itu kita ganti min X dy min Y dx per X kuadrat itu menjadi min dy per X yang belakang tetap plus X kuadrat dx sama dengan 0. Dikarenakan ini sudah menjadi bentuk persamaan yang sangat sederhana, maka bisa kita langsung integralkan sehingga sama-sama ruas kanan dan kiri kita integralkan menjadi min integral dari dy per X plus integral dari X kuadrat dx sama dengan integral dari 0. Nah, min integral dy per X ini hasilnya adalah min Y per X. Dan X pangkat 2 diintegralkan terhadap X hasilnya adalah 1/3 X pangkat 3 sama dengan C. Kenapa? Karena ada 3 konstanta kita gabungkan menjadi C. Hasilnya adalah min Y per X plus 1/3 X pangkat 3 sama dengan C. Kemudian berikutnya kita ingin mengetahui persamaan Y secara utuh. Sehingga bisa kita manipulasi dengan cara menyamaratakan ruas kanan dan kiri sehingga pada akhirnya menjadi Y sama dengan 1/3 X pangkat 4 plus CX. Sahabat ujar yang kami hormati, berikutnya adalah ada penyelesaian diferensial biasa non-eksak ini dengan menggunakan metode Lagrange. Di mana metode Lagrange itu bentuk umumnya adalah dy dx plus px y sama dengan qx. Di mana ini menjadi berikutnya adalah tahap berikutnya adalah ax dy dx plus
bx sama dengan cx. Disebut persamaan diferensial linear orde 1 ini jika tiap-tiap suku persamaan diferensial di atas itu dibagi dengan AX, maka akan kita peroleh menjadi dy dx plus bx per ax y sama dengan cx per ax. Misal px-nya adalah bx per ax dan qx-nya adalah cx per ax, maka dy dx plus pxy sama dengan qx. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini, maka pertama kita harus menggunakan atau akan membahas dengan metode faktor integral yang tadi. Misal, faktor integralnya adalah e pangkat integral dari px dx. Kalau sebelumnya sudah kita ketahui faktor integrasinya, ini menggunakan perhitungan tahap lain karena ini adalah menggunakan metode Lagrange. Kalikan kedua ruas persamaan diferensial tersebut tadi dengan faktor integralnya, maka akan kita peroleh dy dx dikalikan dengan e pangkat integral dari px dx plus px y kali e pangkat integral px dx sama dengan qx kalikan dengan e pangkat integral px dx. Jika kita ambil bahwa y kali e pangkat integral px dx dan diturunkan kedua ruas turunan aturan perkalian, maka akan kita peroleh turunan pertamanya, yaitu bentuknya adalah dy dx dikalikan dengan y kali e pangkat integral px dx sama dengan dy dx kalikan dengan e pangkat integral px dx plus px kalikan y kalikan e pangkat integral px dx. Sehingga apabila kita substitusikan, maka akan kita peroleh persamaan lebih lanjut. Apa itu? dy dx dikalikan dengan y kalikan e pangkat integral px dx sama dengan qx kali e pangkat integral px dx. Kemudian fungsi ini akan kita integralkan ke dua ruas baik kanan dan kiri, maka akan diperolehlah solusi umumnya, yaitu adalah y kali e pangkat integral px dx sama dengan integral qx kali e pangkat integral px dx diintegralkan lagi terhadap x plus c atau konstanta. Nah, solusi umum di atas ini dapat digunakan untuk persamaan diferensial linear dengan koefisien dy dx sama dengan 1. Untuk lebih mempermudah atau lebih mendalami pengetahuan kita tentang persamaan diferensial biasa tadi dengan metode Lagrange yang tadi, maka perhatikanlah contoh sebagai berikut ini. Selesaikanlah persamaan diferensial dy dx plus 2xy sama dengan 4x. Perhatikanlah bentuk persamaan diferensial itu, maka kita ambil px-nya adalah 2x berada di variabel yang kedua di depan y, maka px-nya adalah 2x. Sedangkan qx-nya yang ada di belakang yaitu adalah 4x. Maka bisa kita menentukan faktor integralnya, yaitu e pangkat integral 2x dx. 2x-nya adalah px, tadi rumusnya adalah e pangkat integral px dx. Karena px-nya adalah 2x, maka menjadi e pangkat integral 2x dx. Nah, 2x ketika kita integralkan adalah 2 per 2x pangkat 2. Maka sama saja x pangkat 2 atau sama dengan e pangkat x kuadrat. Faktor integral ini kita akan substitusikan ke solusinya, sehingga menjadi y kalikan e pangkat integral px dx sama dengan integral dari qx e pangkat integral px dx dx plus c. Hasilnya adalah y kali e pangkat x kuadrat, karena tadi sudah kita ketahui
sama dengan integral dari Qx-nya adalah 4x, faktor integralnya adalah e pangkat x kuadrat dx plus c. Kemudian berikutnya, y kali e pangkat x kuadrat sama dengan integral dari 4x e pangkat x kuadrat dx kuadrat per 2x plus c. Sehingga hasilnya adalah y kalikan e pangkat x kuadrat sama dengan integral dari 2e pangkat x kuadrat dx kuadrat plus c. Ketika kita integralkan, hasilnya adalah y kali e pangkat x kuadrat sama dengan 2e pangkat x kuadrat plus c. Kemudian kita akan mengasosiasikan yang sama-sama e, sehingga menjadi y sama dengan 2 plus ce pangkat min x kuadrat. Kenapa? Karena 2e pangkat x kuadrat dibagi dengan e pangkat x kuadrat hasilnya adalah 2, sedangkan c dibagi e kali e dipangkatkan x kuadrat ketika menjadi sebuah perkalian menjadi sebuah nilai yang minus. Artinya y sama dengan 2 plus ce pangkat min x kuadrat, yang ini merupakan solusinya. Baik, Sobat Ujar, telah saya uraikan materi terkait persamaan diferensial biasa non-eksak dengan faktor-faktor integrasi. Tentunya sangat mudah, bukan? Sekarang, saya akan berikan sebuah pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang persamaan diferensial biasa non-eksak dengan faktor-faktor integrasi. Soalnya adalah, selesaikanlah persoalan berikut ini. Tentukan solusi dari persamaan diferensial biasa non-eksak dengan faktor integrasi, yaitu x plus y dx plus 2x min y dy sama dengan 0. Sobat Ujar, kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan, maka bisa kita simpulkan persamaan diferensial non-eksak adalah suatu persamaan diferensial tingkat 1 dan berpangkat 1 yang berbentuk mxy dx plus nxy sama dengan 0 dengan memenuhi persyaratan, yaitu do mxy per do y tidak sama dengan do nxy per do x. Nah, penyelesaian persamaan diferensial tidak non-eksak dapat diperoleh dengan mengalihkan persamaan diferensial dengan suatu fungsi u yang disebut faktor integral atau fi, sehingga diperoleh persamaan diferensial eksak, yaitu umxy dx plus unxy dy sama dengan 0. Karena persamaan diferensial sudah berbentuk eksak, maka memenuhilah syarat seperti eksak. Apa itu? Do do y sama dengan do do x. Kemudian berikutnya adalah do y plus do do y sama dengan kalikan dengan do x plus n do y. Berikutnya kita akan mengasosiasikan sehingga menjadi u dikalikan dengan do do y minus do do x sama dengan minus u dikalikan dengan m do do y minus n do do y. Demikianlah materi pada pertemuan 6 mata kuliah persamaan diferensial biasa kali ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih kepada semua yang sudah mengikuti materi pada hari ini. Saya Aden undur diri. Tetap semangat. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.